Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Diskusi Fasi. Gue Sania dan gue Lira. Gimana nih kabar lo? Kayaknya kita udah lama ya nggak rekaman podcast lagi karena satu dan lain hal. Gimana? Aman kan? Sehat? Sehat. Dia kemarin tuh kan kita gue nggak bisa, lo nggak bisa, gue sakit, lo sakit. Iya, bisa bareng gitu ya. Kayak sinkron aja gitu. Iya, jadi kayak nggak ada waktu buat ngelanjut. Ya, padahal pengen banget nih kita lanjut dan bisa nyapa-nyapa kalian lagi. Dan pastinya kembali lagi untuk menyapa kalian yang mungkin perasaannya lagi kurang baik, kacau, atau bahkan mungkin lagi ngerasa gak percaya diri nih. Gue rasa pasti salah satu dari kalian juga ada yang lagi rasain apa yang Sania bilang barusan nih. Nah, kalau ngomongin tentang kurang percaya diri nih Lir, di podcast sebelumnya kita kan udah bahas tentang teman curhat nih. Gimana kalau kali ini kita bahas insecure? Menarik nggak? Insecure? Bener banget nih. Menarik sih. Banyak banget gak sih orang insecure? Bahkan gue sendiri sering banget ngalamin insecure. Di saat gue insecure, gue kayak ngerasa gue ini apa sih? Gue ini kok gak berguna banget sih? Gitu loh. Bener tuh. By the way, lu pernah gak ngerasa kepercayaan diri lu tuh benar-benar hilang dan lu ngerasa insecure lu tuh benar-benar ada saat itu juga? Pernah dong pasti. Gue pernah ngerasa kayak diri gue serba gak bisa gitu. Pengen kayak orang-orang yang bisa gini, bisa gitu. Tapi itu semua seketika hilang ketika gue ingat kalau di bawah gue masih ada orang yang mungkin punya keadaan yang gak seberuntung gue sekarang. Jadi menurut gue insecure boleh dan itu wajar, tapi jangan lama-lama ya. Gak boleh juga insecure sampai benar-benar menutup diri. Gue pernah dengar ada orang bilang gini waktu itu, kita gak boleh membandingkan diri kita sama orang lain, karena di saat kita membandingkan diri kita tuh gak punya support buat diri kita sendiri. Dan menurut gue itu bener banget sih. Setelah gue denger itu, gue jadi oh, ini diri gue, apa yang ada di gue sekarang itu udah versi terbaik bagi Tuhan. Bener banget tuh Lir. Kita diciptakan sama Tuhan udah dengan versi terbaik dan versi sebaik-baiknya. Dan untuk kalian yang mungkin insecure sama pencapaian orang, jangan insecure lagi ya. Karena gue pernah denger dari seorang motivator nih, katanya setiap orang punya versi kerennya masing-masing, dan setiap orang punya waktunya masing-masing untuk jadi lebih baik. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa gue gak bakal bisa kayak dia, gue pasti gini, karena gue gak mampu. Stop itu semua, kita pasti bisa. Yap, betul banget. Tentang insecure yang lebih mendalam lagi nih, menurut lu arti kata insecure itu mencakup apa aja sih? Atau cuma fisik, materi, atau ada lagi nih yang lain-lain? Menurut pandangan gue nih ya, insecure itu perasaan dimana kita ngerasa kayak kita gak mampu, kita serba kurang, dan selalu beranggapan bahwa kita tuh kayak gak ada apa-apanya gitu gak sih? Dalam semua hal, semua konteks kehidupan kita sehari-hari. Iya sih, betul. Kalau menurut pandangan lu gimana nih? Menurut pandangan gue, insecure itu rasa kurang untuk menghargai diri sendiri. Lu ngerasa gak sih anak-anak sekarang nih, anak-anak di usia kita cenderung lebih ngerasa insecure itu di fisik, entah itu postur tubuh, warna kulit, cantik atau ganteng, atau bahkan bentuk bibir sekalipun. Dan ada lagi orang yang insecure sama bentuk rambut bahkan. Bener banget tuh, gue sering lihat sih. Iya. Nah, ada juga orang yang insecure tuh sama harta, kayak ekonomi lah, ilmu pengetahuan, bahkan ke hubungan keluarga. Menurut gue semua itu memang wajar, tapi semoga kita bukan golongan orang yang gak bisa menghargai apa yang ada di diri kita. Gua mohon siapapun kalian, jangan membandingkan diri dengan orang lain, dan jangan memaksakan diri untuk jadi sempurna. Tapi lu harus jadi orang yang penyempurna. Gitu sih. Setuju banget. Intinya kita semua good looking di mata orang yang tepat, dan kita semua istimewa. Good looking di mata orang yang tepat. Iya sih, itu bener, masuk gitu. Gue pernah nih insecure, dan waktu itu gue ngerasa diri gue gak ada menarik-menariknya sama sekali. Dan gue pernah ngeluh ke temen gue bilang gini,
insecure itu bukan hal yang disengaja. Insecure terjadi karena yang tadinya lu lagi berusaha membangun kepercayaan diri dan gak sengaja lu lihat sesuatu yang lebih. Nah, di situ tuh lu ngerasa gak bisa kayak dia. Atau di saat lu lagi membangun kepercayaan diri, ada aja orang yang ngejatuhin semangat lu. Di situ rasa kepercayaan diri lu bakalan hilang. Gue diem dong, dan ya gue ngerasa apa yang dia bilang tuh benar. Tapi setelah gue pikirin dan gue dapat pelajaran dari omongan dia kalau kita tuh harus belajar mencintai diri sendiri. Betul tuh. Iya, kayak istilahnya tuh gini deh, ibaratnya cangkir lu tuh harus lu isi dulu, baru lu bisa kasih ke orang. Self love itu penting banget tuh. Di saat lu udah bisa mencintai diri sendiri, lu akan lebih bisa merasa cukup. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa lu tuh gak bisa jadi apa-apa, dan jangan pernah beranggapan bahwa lu tuh gak sempurna. Isi dulu cangkir lu, baru lu bisa ngomong. Setelah lu penuh, dan lu bisa lihat betapa sempurnanya diri lu. Gue yakin kalau lu udah bisa begitu, lu bakal tahu seberapa berharganya diri lu untuk lu dan orang di sekitar lu. Asli bener banget. Gue juga pernah baca kenapa sih kita insecure. Karena yang pertama nih ya, kita tuh selalu ngelihat ke atas gitu. Tanpa kita sadari, banyak orang yang di bawah kita yang gak seberuntung kita gitu. Jadi kalau kalian lihat ke atas, itu gak bakal ada habisnya. Dan itu bakal ngebuat kalian insecure dan semakin insecure. Yang kedua, kurang persiapan. Kenapa kurang persiapan? Kita ambil contoh tentang ulangan aja nih, karena baru pada beres ulangan kan. Iya. Ketika kita nih mau ulangan, kalau kita udah belajar pasti tenang dong. Nah, begitupun diri kita. Ketika kita punya persiapan untuk hidup kita, pasti kita akan merasa bahwa ini versi gue gitu. Gue udah mempersiapkan apa yang seharusnya gue jalani tanpa melihat kelebihan orang lain. Gitu sih. Dan yang terakhir, ini yang paling penting nih, faktor lingkungan. Jadi ketika kita berada di lingkungan yang mungkin kurang mendukung, itu bakal ngebuat kita ngerasa beda sendiri gitu. Ya jadinya insecure. Maka dari itu, kita juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan dan tetap yakin sama diri sendiri. Itu sih pelajaran yang gue dapat berdasarkan pengalaman gue. Bener banget, dari faktor lingkungan itu sangat ngaruh sih menurut gue. Soalnya gue pernah juga ngalamin itu dari faktor lingkungan. Ada timbul bisikan dari dalam diri, kayak rasa khawatir, mikir respon orang lain itu gimana ke kita, terus orang itu bakal ngomong apa ke kita. Atau kita mikir kayak apa sih gue dibanding mereka. Akibatnya kita ngerasa gak cukup buat temen kita, buat sekitar kita. Padahal tanpa perlu kayak gitu, kita bisa menyeimbangkan. Ya gak sih? Bener, gue setuju banget sih kalau tentang insecure. Karena itu berkaitan banget gak sih sama diri kita. Jadi kita itu lebih enak gitu, lebih enjoy sih ceritanya. Iya, asli banget, betul. Tapi kayaknya kalau secara garis besar nih udah kita bahas nih ya. Gimana kalau di podcast berikutnya kita bahas insecure tentang apa nih yang enak? Kayaknya pembahasan insecure banyak banget nih ya. Kayaknya podcast kali ini cukup sampai di sini dulu deh. Gimana kalau podcast selanjutnya kita bahas tentang insecure nih, masih konteks insecure, tapi tentang penampilan, setuju nggak? Dan menurut gue kita nggak cuma bahas tentang ini dan tentang insecure penampilan, kayak masih ada lagi nggak sih selainnya itu? Iya, karena banyak banget nih yang perlu dikulik, perlu dibahas gitu. Karena kita kan lebih banyak sharingnya sih kalau tentang insecure menurut gue. Iya, berdasarkan pengalaman aja banyak, apalagi yang dirasa gitu. Iya, bener banget. Apalagi tentang penampilan nih. Pasti gue pun pernah gitu ngerasa tentang insecure penampilan. Iya, sering banget gue malah. Jadi sabilah. Dan mungkin podcast kali ini kita cukup sampai di sini dulu. Semoga bisa jadi penenang untuk kalian semua. Salam hangat. Diskusi Fasi.